03 Jurnal Pembelian. Kita masuk mengenai pembahasan dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang memiliki tujuan yaitu mencatat transaksi pembelian, barang dagang atau aktiva lainnya secara kredit. Beli barang dagangan dan aktiva atau aset lainnya secara kredit. Aktiva untuk sekarang ini sering disebut aset. Perlu diingat, ini harus dengan kredit. Bagaimana jika kita akan membeli barang secara kredit? Artinya, yaitu jurnal pembelian didebit pada utang. Karena utang bertambah, maka ada pada kredit. Perlu kita ingat juga jika kita membuat tabel ada debit, maka akunnya pembelian. Dan untuk kredit akunnya adalah utang dagang. Ini adalah jika kita membeli barang dagang. Lalu bagaimana jika kita membeli aset lainnya? Jika kita akan membeli perlengkapan toko, perlengkapan kantor, maka aset perlengkapan kantor akan bertambah, disimpan pada debit. Lalu pada kreditnya adalah utang. Karena kita sedang berbicara belanja secara kredit, yang artinya pada debit bukan hanya tentang pembelian, namun ada perlengkapan kantornya juga. Maka dari itu kita buat akun serba-serbi, di mana dituliskan di sini untuk jumlah perlengkapan kantor tadi. Pembelian diisi di sini dan utangnya diisi di sini. Tidak perlu susah kita menghafal formatnya. Yang kita perlu pelajari mengenai jurnalnya saja. Contoh soalnya tanggal 2 Februari dibeli dari toko 3, 200 botol kosmetik dengan harga 10.000 per botol. Kita harus sudah ingat. Misalkan bahwa sekarang adalah tanggal 2, maka diisi transaksinya tanggal 2 Februari dibeli dari toko 3 200 botol kosmetik dengan harga 10.000 per botol dengan syarat pembayaran 210N30 faktur nomor T10, maka diisi pada 0 faktur T10. Akun yang dikreditkan yaitu toko 3. Ada apa? Beli kosmetik itu adalah barang dagangan kita. Total yang kita keluarkan adalah 2 juta dari 200 dikali 10.000. Maka utang dagang kita juga 2 juta. Apakah debit dan kreditnya sama? Pastinya adalah sama. 2 juta ada pembelian dan kreditnya adalah 2 juta utang. Maka di sini kita isi strip saja. Selanjutnya tanggal 3 Februari dibeli dari toko kusir 100 botol kosmetik dengan harga 12.000 per botol dengan syarat pembayaran N30 dengan faktur K09 K-09. Artinya ini kita beli barang dagang, maka kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Berapakah pembeliannya? Ini adalah 1.200.000. Kita isi pada pembelian barang dagang, maka utangnya juga 1.200.000. Karena utangnya dikredit, akun siapa yang dikreditkan? Yaitu dari toko kusir. Dengan faktur K-09 pada tanggal 3 Februari, debit serba-serbinya tidak ada. Berikutnya pada tanggal 6 Februari dibeli perlengkapan toko dari CV Sinar seharga 3 juta
dengan nomor faktur 100. Perlu diingat, jika pembelian dengan nomor faktur 100 berarti kita membeli secara utang atau kredit. Jadi kita dapatkan pada tanggal 6 Februari ini ada pembelian secara utang sebesar 3 juta. Kita isi kreditnya 3 juta. Akun mana yang kita kreditkan? Yaitu akun toko CV Sinar yang kita kreditkan dengan faktur nomor 100 tanggal 6 Februari. Di manakah kita masukkan debitnya? Karena utang kita 3 juta, maka pada debit juga harus kita simpan 3 juta. Apakah kita simpan pada akun pembelian? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang dibeli adalah perlengkapan toko, bukan barang dagangan kita. Yang artinya ini adalah bukan pembelian barang dagang. Kita masukkan pada akun peralatan toko dengan jumlah 3 juta karena harus seimbang dengan utang. Lanjut, pada tanggal 9 Februari dibeli dari toko Sinar 200 botol kosmetik dengan harga 11.000 per botol. Dengan syarat pembayaran 210 N30 dengan faktur nomor K-15. Sudah jelas karena kosmetik adalah barang dagang kita. Maka ini adalah pembelian barang dagang. Maka diisi 2.200.000 dari 200 dikali 11.000. Lalu utangnya juga sama, yaitu 2.200.000. Maka pada akun serba-serbi kita coret. Ini adalah toko Sinar dengan faktur K-15 pada tanggal 9 Februari. Berikutnya transaksi terakhir, dibeli dari toko Pales 50 botol kosmetik dengan harga 10.000 per botol dengan syarat 210 N30 dengan nomor faktur P-01. Ini adalah pembelian barang dagang. Karena barang dagang kita adalah kosmetik, maka kita melakukan pembelian sebesar 500.000 dari 50 dikali 10.000, yang artinya utangnya juga 500.000. Akun yang dikreditkan adalah toko Pales dengan nomor faktur P-01 pada tanggal 10 Februari. Maka sudah selesai untuk pembuatan jurnal pembelian. Setelah ini akan kita bahas mengenai jurnal kas. Karena jurnal pembelian berkaitan erat dengan jurnal kas. Kenapa? Karena mau tidak mau kita memiliki kewajiban untuk membayar utang kita. Ketika utang kita dibayar, kita harus mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang tunai. Maka dari itu, jurnal pembelian berhubungan erat dengan jurnal kas.